Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Safina TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih memberikan kita beragam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang telah Allah pilihkan sebagai bulan latihan bertakwa. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan dari puasa ini sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tadi adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi apa sebenarnya takwa itu dan bagaimana kita mengamalkannya, terutama di era digital seperti sekarang ini? Takwa, kalau kita ringkas, maknanya adalah berhati-hati dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa itu selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupannya, selalu berusaha menjaga dirinya dari dosa, selalu merasa ada Allah yang melihat dan apapun yang ia lakukan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu, menyadari sepenuhnya bahwa di kanan kirinya ada malaikat raqib dan atid yang mengawasinya. Tahu dan meyakini apa yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa ada yang disebut dengan kiramal katibin, para malaikat yang mulia, yang itu menuliskan segala macam amalan perbuatan yang dilakukan oleh kita. Jadi kalau di zaman dulu takwa itu berkaitan erat dengan menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga hati. Dan di zaman sekarang ini, di era digital, takwa itu juga berarti menjaga jari, menjaga postingan, menjaga waktu kita di dunia maya. Para pemirsa Safina TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di era digital ini kita menghadapi banyak sekali tantangan yang bisa membuat kita terjatuh dari derajat takwa. Pertama adalah fitnah media sosial. Sekarang kalau kita perhatikan, orang sangat gampang sekali menulis sesuatu tanpa berpikir panjang. Kemudian tantangan berikutnya lagi terkait dengan fitnah media sosial ini, kita saat ini sering kali dengan mudahnya menemukan adanya ghibah, fitnah, adu domba, ujaran kebencian, dan semua itu bisa terjadi dalam satu klik saja. Pada Allah Subhanahu wa taala bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan au yasmut. Jadi kalau kita bertakwa, kita harus benar-benar menjaga lisan dan jemari kita sebelum kita menuliskan sesuatu di internet atau mengunggah video kita di internet. Kemudian godaan yang kedua adalah godaan maksiat digital. Dulu kalau mau maksiat, orang itu harus keluar dari rumah. Tapi sekarang untuk bisa bermaksiat, sekarang cukup buka HP di kamar sendirian, nggak ada yang akan melihat, nggak ada yang memergoki gitu ya. Dan ada juga kalau dari sisi hubungannya dengan maksiat itu, godaan-godaan maksiat secara digital itu adalah adanya konten negatif, ada tontonan yang haram, pergaulan bebas di media sosial, dan semuanya itu ada di dalam genggaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzuna furujahum. Katakanlah kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga harga dirinya, menjaga kemaluannya, menjaga hasratnya.
Jadi orang bertakwa itu harus menjaga pandangannya termasuk di dunia digital. Kemudian tantangan yang ketiga, tantangan yang dihubungkan dengan bertakwa di era digital itu adalah dari sisi kelalaian dari ibadah karena ada teknologi. Berapa banyak sih dari kita yang lebih sering scrolling HP daripada membaca Al-Quran, atau dibaliknya, berapa banyak sih dari kita yang membaca Al-Quran daripada scrolling HP? Sepertinya jawabannya adalah yang kedua, yaitu bahwa orang itu lebih banyak scrolling HP daripada membaca Al-Quran. Lebih sering menonton TikTok daripada mendengarkan ceramah. Jadi kalau kita membuka TikTok, membuka Instagram, membuka YouTube, yang dilihat itu apa? Tontonan-tontonan yang terkait dengan agama kah, atau tontonan-tontonan yang tidak terkait dengan permasalahan agama, hanya sekedar tontonan-tontonan yang terkait dengan masalah-masalah seperti infotainment, menggosip artis, dan hal-hal yang lain yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan bagaimana caranya kita membangun diri sebagaimana yang diamanatkan oleh agama. Maka hadirin para pemirsa Safina TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini saatnya kita untuk membatasi dunia digital dan memperbanyak ibadah, karena inilah yang direkomendasikan oleh Al-Qur'an ketika kita menjalankan ibadah puasa. Sekali lagi, kita harus kembali kepada hal yang paling inti dari tujuan diturunkannya ibadah puasa kepada kita, yaitu supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Hadirin dan para pemirsa Safina TV yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin tetap bertakwa di zaman digital, ada 3 amalan sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, sebelum kita memposting sesuatu, tanya kepada diri kita sendiri. Apakah Allah ridho dengan yang saya tulis? Apakah maksumin tersenyum dengan apa yang kita lakukan? Atau mereka marah dengan apa yang kita lakukan? Apa yang akan kita tulis ini? Nah, jika kita ragu, maka lebih baik tidak usah menulis, tidak usah membuat konten. Kemudian yang kedua, gunakanlah teknologi untuk kebaikan. Kalau kita terhubung ke dalam dunia digital di bulan suci Ramadan ini, maka sebisa mungkin ikutilah kajian-kajian online, mendengarkan murotal, mendengarkan bacaan-bacaan yang direkomendasikan oleh mazhab Ahlul Bait. Kita dengan sangat mudah ya menemukan doa-doa khusus di bulan suci Ramadan yang sangat mudahnya kita temukan di YouTube atau di TikTok dan di media-media sosial yang lainnya. Dan kalaupun mau berbagi, berbagilah konten-konten yang bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Atau di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man tabi'aha. Siapa saja yang melakukan sebuah kebaikan, maka atau menunjukkan sesuatu yang merupakan kebaikan, maka baginya adalah pahala, dan juga dia akan mendapatkan pahala seandainya ada orang yang mengikuti kebaikan yang dia lakukan itu. Dan kemudian hal yang ketiga yang bisa kita lakukan di era digital ini saat kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah membatasi waktu di dunia digital. Kita sudah tahu ya, banyak sekali saran-saran, rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh para psikolog dan juga para ulama terkait dengan perlunya kita melakukan detoksifikasi atau membatasi diri dari interaksi dengan dunia digital, karena terlalu banyak berinteraksi dengan dunia digital itu juga sangat tidak bagus, sangat tidak bermanfaat, bahkan cenderung merusak psikologi manusia. Karena itu kita perlu melakukan detox digital di bulan suci Ramadan ini. Kurangi waktu HP, perbanyaklah waktu bersama Al-Quran, dan ingatlah bahwa Ramadan hanya datang sekali dalam setahun. Kita tidak tahu nanti di bulan suci Ramadan di tahun depan apakah kita masih bisa berkesempatan berada di bulan suci tersebut dan melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang kita laksanakan di tahun sekarang ini. Sebagai kesimpulannya, para pemirsa Safina TV yang dimuliakan oleh Allah,
takwa adalah selalu merasa diawasi oleh Allah, termasuk di dunia digital. Kemudian tantangan di era digital itu semakin besar, tetapi orang bertakwa akan selalu berhati-hati dalam setiap klik dan di setiap postingannya. Mari kita gunakan teknologi untuk kebaikan, bukan untuk keburukan, dan jadikan Ramadan ini sebagai momen untuk detox digital dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang bertakwa baik di dunia nyata maupun di dunia maya, dan dengan ini maka Imam Zaman akan tersenyum kepada kita. Sekian dari saya, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.